Shalom Bapak Ibu. Negara pertama yang biasanya dikunjungi ketika kita berziarah ke Holy Land adalah ke Mesir. Mengapa ke Mesir dahulu? Karena kami ingin para peziarah mengalami pengalaman yang sama dengan yang diceritakan dalam Alkitab secara berurut, yakni dari Perjanjian Lama kemudian ke Perjanjian Baru. Jadi, cerita yang diterima oleh kita ketika berziarah ke Holy Land akan terasa berurut dan tidak lompat-lompat. Nah, di Mesir ini kita biasanya akan tiba terlebih dahulu di kota Kairo. Di Kairo, tempat yang kita kunjungi pertama kali, biasanya adalah gereja gantung, atau dalam bahasa Yunaninya itu Hanging Church. Gereja ini merupakan gereja Koptik Ortodok yang dipersembahkan untuk Santa Perawan Maria, dan merupakan salah satu dari gereja-gereja tertua di Mesir, dan sejarah gereja tersebut dimulai pada abad ketiga. Gereja gantung dinamakan berdasarkan lokasinya, yang berada di atas gerbang benteng Babylon, yang merupakan benteng Romawi, yang berada di kota tua Kairo. Ruangan tengah gerejanya, berada persis di atas gang masuk dari gerbang benteng Babylon, yang berada di bawahnya. Gereja ini dapat dicapai dengan melewati 29 anak tangga, sehingga para peziarah yang mengunjungi gereja ini, sering menamainya gereja tangga rumah. Permukaan tanah gereja ini dinaikkan setinggi 6 meter, sejak periode kekuasaan Roma di Kairo, sehingga menara-menara dari benteng tersebut, sekarang sudah terkubur dalam tanah, sehingga hal tersebut membuat gereja ini tidak terlihat terlalu tinggi. Jalan masuk menuju gereja ini adalah dengan melewati sebuah gerbang sebelah selatan, yang berada di sebelah timur tembok benteng Babylon. Gerbang besi ini, dilengkapi dengan lengkungan batu di atasnya. Pintu masuk ini akan membawa kita, sampai pada halaman gereja yang memanjang dan sempit, yang didekorasi dengan desain seni geometrik modern dari semen, yang berhubungan dengan kitab suci, dan penataan tanaman bunga yang apik. Dari halaman ini, kita dapat melihat eksterior bagian muka gereja gantung yang berasal dari abad 19, yang dilengkapi dengan dua menara lonceng. Setelah melewati halaman tersebut, kita akan sampai pada tangga-tangga yang berjumlah 29 anak tangga, yang akan membawa kita masuk serambi luar yang dibangun abad ke-11. Pintu masuk ke dalam gereja, berupa 3 buah pintu kayu yang didekorasi dengan pola geometris dan dibingkai dengan hiasan pahatan pada tembok batu. Gereja gantung merupakan gereja Kristen Koptik yang sangat terkenal di Kairo, yang mungkin dibangun pada saat pemerintahan Patriarki Ishak tahun 690-692, namun bangunan gereja yang lain sebelumnya, mungkin sudah dibangun di tempat itu, yakni sekitar abad 3 atau 4, yang diperuntukkan untuk para tentara di dalam benteng. Yang jelas, sejarah mencatat bahwa, penulisan yang paling awal mengenai gereja gantung ini berasal dari biografi seorang patriarki yang bernama Joseph pada tahun 831-849, ketika gubernur Mesir mengunjungi gereja ini saat diresmikan. Gereja ini dibangun kembali besar-besaran saat pemerintahan Paus Koptik Abraham, yakni tahun 975-978, dan mengalami banyak perbaikan dan restorasi, termasuk yang terakhir dilakukan, yakni ketika barang-barang bersejarah di gereja tersebut tidak lagi diperlukan, dan disimpan di Museum Koptik. Gereja gantung rupanya adalah gereja Koptik pertama yang dibangun dengan gaya basilika seperti gereja-gereja Katolik Roma, karena aslinya gereja ini dibangun dengan rencana basilika tradisional, yang memiliki 3 gang atau deretan tempat duduk dengan 3 bagian altar. Kapel lain yang sudah dibangun sebelumnya diubah menjadi sebuah gereja kecil, yang didirikan di atas menara sebelah timur dari gerbang selatan benteng Babylon. Selanjutnya, pada abad ke-19, deretan tempat duduk yang keempat ditambahkan. Bangunan utama dari gereja gantung yang ada sekarang ini, dilengkapi dengan langit-langit atau atap, yang dibuat dari kayu-kayu khusus yang ditata menjadi sebuah kubah yang sangat indah, yang mengingatkan kita akan bahtera Nabi Nuh. Bagian tengah gereja menampilkan 2 deretan tempat duduk yang dibatasi oleh 8 tiang marmer di setiap sisinya. Antara bagian tengah gereja dan deretan tempat duduk sebelah utara, ada 3 baris tiang marmer yang dihubungkan satu sama lain, dengan lengkungan-lengkungan tembok yang lebar. Tiang-tiang yang ada di antara deretan tempat duduk ini dibuat dari marmer putih. Di dalam bagian tengah gereja, dulunya ada tangki, yang biasa digunakan untuk mencuci kaki, khusus pada hari Rabu Abu dan pada hari perayaan Santo Petrus dan Paulus.
Namun tangki tersebut, sekarang sudah ditutupi dengan papan. Di dalam gereja tersebut, juga ada sebuah mimbar yang dibuat dari marmer putih dan berwarna yang berasal dari abad ke-11. Mimbar ini mengatapi 13 tiang marmer yang sangat anggun yang melambangkan Yesus dan 12 muridnya, di mana salah satu tiangnya berwarna hitam, yang melambangkan Judas Iskariot, yang mengkhianati Yesus, dan satu lagi berwarna kelabu, yang melambangkan keraguan-raguan Thomas. Sisi muka sebelah selatan dari tangga mimbar ini, dipahat dengan desain yang menunjukkan gambar-gambar salib, sebagai lambang bahwa Yesus sudah bangkit. Di gereja tersebut ada 3 bagian depan altar yang berada di bagian sebelah barat ruangan gereja. Bagian depan altar yang ada di tengah dipersembahkan untuk Bunda Perawan Maria, yang bagian utara atau sebelah kiri untuk Santo Georgius, dan yang bagian selatan atau sebelah kanan untuk Santo Yohanes Pembaptis. Tabir atau layar pada bagian depan altar, yang berada di tengah, dibuat dari kayu eboni yang bertahtakan gading, dan dipahat menjadi bagian-bagian yang menunjukkan desain-desain salib geometris yang sangat indah, yang berasal dari abad ke-12 dan 13 dan di atas tabir tersebut berjajar 7 gambar-gambar orang suci yang besar. Gambar yang di tengah adalah gambar Tuhan Yesus yang duduk di singgasananya. Di sebelah kanan gambar Tuhan Yesus, adalah gambar Perawan Maria, Malaikat Gabriel dan Santo Petrus. Sedangkan gambar yang ada di sebelah kirinya, adalah gambar Santo Yohanes Pembaptis, Malaikat Mikael, dan Santo Paulus. Altar pada bagian tengah ini, diatapi oleh kanopi dengan 4 tiang, dan di belakang altar tersebut, ada sebuah mimbar, di mana para pemimpin agama sering menggunakannya. Tabir bagian depan altar yang sebelah utara atau sebelah kiri, memiliki desain berupa salib-salib dengan bentuk kotak-kotak, yang juga dibuat dari kayu eboni, dan gading, dan di sebelah atasnya, terdapat 17 gambar-gambar suci yang menampilkan gambar yang berbeda-beda tentang kemartiran Santo Georgius. Sedangkan tabir bagian depan altar, yang sebelah selatan menampilkan pola-pola salib yang sangat indah, dan berasal dari abad ke-13. Di atasnya, ada 7 gambar-gambar suci berukuran kecil, yang menggambarkan kehidupan Santo Yohanes Pembaptis. Kesemua ikon-ikon atau gambar-gambar suci tersebut merupakan hasil karya dari seorang seniman dari Armenia bernama Orhan Karabedian pada tahun 1777. Dalam deretan tempat duduk gereja bagian selatan atau di sebelah kanan, ada sebuah pintu kecil dari kayu pinus yang bertahtakan plat gading yang tembus cahaya. Pintu ini menuju sebuah gereja kecil, yang sebenarnya adalah sebuah kapel, yang melambangkan bagian tertua dari struktur gereja ini. Di sebelah kirinya, ada bagian depan altar yang disebut Tekle Haimanout yang diambil dari nama dari seorang santo dari Ethiopia yang hidup pada abad ke-13. Ekas-ekas jejak berwarna buram pada cat dari tembok gereja sebelah timur mungkin menampilkan Yesus yang diapit pada muridnya. Dan, pada perbaikan yang dilakukan pada tahun 1984, sebuah gambar atau lukisan di tembok mengenai kelahiran Tuhan Yesus dari abad ke-14 ditemukan. Pada suatu waktu, semua tiang di kapel tersebut dihiasi dengan lukisan, namun sekarang hanya lukisan di tiang, yang kelima dari deretan tempat duduk sebelah selatan saja, yang masih terlihat. Mungkin lukisan tersebut menampilkan seorang santo wanita, yang juga seorang ratu atau permaisuri. Di sebelah selatan bagian depan altar kapel ini, ada tempat pembaptisan, yang berupa sebuah kolam bundar yang dalam terbuat dari granit merah dengan ceruk yang dihiasi oleh mosaik yang indah. Paus Mikael keempat memperluas lantai atasnya sebagai tempat beristirahat para kepala agama. Peninggalan tertua yang berhasil digali dalam gereja ini adalah sebuah kain tiras yang menunjukkan gambar Yesus memasuki Yerusalem. Kain tiras ini berasal dari abad ke-5 atau ke-6 dan sekarang berada di Museum Koptik. Meskipun ada begitu banyak barang-barang dari gereja ini yang disimpan di Museum Koptik, di dalam gereja ini masih tersimpan ratusan koleksi ikon dan yang paling tua berasal dari abad ke-8. Gereja gantung memiliki 110 benda atau gambar-gambar orang suci. Yang paling tua berasal dari abad ke-18. Seorang bernama Nahla al-Baratibei memberikannya sebagai hadiah ketika ia berkunjung ke gereja tersebut pada tahun 1898. Pada abad ke-11, gereja gantung digunakan sebagai singsana atau tahta dari Paus Koptik Ortodok dari Alexandria. Tahta Agung Paus Koptik Ortodok, menurut sejarah, sebenarnya berada di Alexandria,
Namun sejalan dengan adanya perpindahan kekuasaan dari Alexandria ke Kairo yang terjadi sejak serangan negara Arab ke Mesir, pada waktu pemerintahan Paus Koptik Kristodolos, Kairo menjadi kota yang tetap dan resmi sebagai tahta dari para Paus Koptik sejak tahun 1047. Sejak itu, timbullah perseteruan antara Gereja Santo Sergius dan Bakus atau Gereja Abu Sirga serta Gereja Gantung, karena adanya keinginan para pemimpin agama Koptik, yang ingin ditahbiskan di Gereja Gantung, yang sebenarnya upacara tersebut secara tradisi sudah dilakukan sebelumnya di Gereja Abu Sirga. Paus Kristodolos ditahbiskan di Gereja Gantung dan juga paus-paus Koptik selanjutnya seperti Paus Cyril kedua dan Paus Mikael keempat pada tahun 1092 sampai tahun 1102. Epala-epala agama Koptik dipilih, dan ditahbiskan di Gereja Gantung, dan ada beberapa di antaranya, yang dimakamkan di gereja tersebut, pada abad 11 dan 12. Sinode-sinode Koptik juga banyak diadakan di gereja ini, untuk menetapkan hari Paskah, atau sebagai tempat sidang, untuk menghakimi para pastor atau uskup Koptik, yang dicurigai melakukan pengajaran bid'ah.